Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11, kelas Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan D1 akan menjelaskan mengenai spiritual dan ethical leadership. Berikut nama-nama anggota kelompok 11. Selanjutnya ke pembahasan pertama, yaitu ethical leadership. Di sini pengertian ethical leadership bisa didefinisikan banyak arti, yaitu bisa termasuk value, sikap, atau perilaku. Ketika kita membahas value, situ nanti banyak nilai-nilai yang didapatkan atau nilai-nilai dari dalam diri sendiri untuk menjadi seorang leadership. Dan sikap itu bagaimana kita untuk menyikapi atau sikap kita menjadi pemimpin itu seperti apa. Dan perilaku, dari perilaku apa yang kita perbuat yang mencerminkan sebagai pemimpin itu seperti apa. Jadi semua itu tiga-tiganya ini itu berhubungan atau juga terus serta mengartikan apa itu ethical leadership. Teori ethical leadership yang pertama, menurut Brown, Trevino, dan Harrison, kepemimpinan etis adalah demonstrasi perilaku yang sesuai secara normatif melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal kepada pengikutnya melalui komunikasi dua arah, reinforcement, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Dan Hartog dan Bell Sharp, kepemimpinan etis merupakan bentuk kepemimpinan berbasis nilai yang mempengaruhi konsep diri dan kepercayaan pengikutnya. Jadi, kepemimpinan etis adalah gaya kepemimpinan yang menunjukkan perilaku yang sesuai secara normatif melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal. Nah, selanjutnya di personal integrity, kita berbicara soal ethical leadership tidak pernah terlepas dari konsep personal integrity. Definisi paling mendasar yaitu menekankan kejujuran dan konsisten antara value yang dianut dan perilaku yang dimunculkan. Value apa yang dianut seorang pemimpin dan bagaimana perilaku tidak dimasukkan dalam definisi ini. Jadi ethical leadership juga ada hubungannya dengan personal integrity. Selanjutnya, karakteristik dari ethical leadership. Cannell dan Blight menyebutkan ada beberapa karakteristik pemimpin etis. Di antaranya adalah yang pertama, memberikan solusi secara etis, kedua, membuat keputusan secara etis, selanjutnya mempertimbangkan implikasi keputusan jangka panjang, lalu memperlakukan orang lain secara adil, berperilaku secara etis, memahami diri sendiri dan dengan siapa dia bekerja, mengkomunikasikan akan pentingnya etika, dan yang terakhir, bertanggung jawab secara etis. Selain itu, karakteristik utama dari kepemimpinan etis adalah upaya pemimpin untuk mempengaruhi perilaku etis dari orang lain, karena tindakan seorang pemimpin selalu terlihat lebih jelas daripada kata-katanya. Jadi, berikanlah contoh dengan mengikuti keyakinan yang dapat menginspirasi orang-orang atau pengikut di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Serta ethical leadership ini dapat membuat tim lebih setia, berdedikasi, dan etis. Selanjutnya, terdapat 6 langkah yang dapat diambil untuk menentukan standar etika. Yang pertama, tentukan nilai organisasi. Pemimpin harus membicarakan aturan ini dengan jelas kepada anggota tim, karena ketika anggota tim memahami mengapa perilaku etis itu penting, maka mereka akan cenderung berperilaku sesuai etika tersebut. Yang kedua, ketahuilah nilai yang ada dalam diri sendiri atau nilai pribadi. Selanjutnya, yang ketiga, mengatur nada dalam berbicara. Pastikan bahwa anggota atau karyawan mengetahui konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai perusahaan atau melanggar aturan tentang perilaku etis. Konsekuensi ini tidak harus bersifat menghukum, tetapi harus mengingatkan orang tentang standar perilaku yang diharapkan. Yang keempat, kenali dilema etis. Sebagian besar dilema etika ini tidak begitu jelas. Dengan mengetahui kapan etika yang tepat, maka akan lebih mudah untuk memahami risiko yang akan didapat. Selanjutnya yang kelima, atasi dilema etis. Terdapat beberapa cara untuk menangani dilema etika.
Yang pertama, persiapan. Kedua, mempertimbangkan bukti. Yang ketiga, mengevaluasi kembali keputusan yang akan dilakukan sebelum bertindak. Lalu yang terakhir, meminta saran atau mendapatkan saran. Selanjutnya, yang keenam, berani. Terkadang orang akan merasa tidak nyaman sebagai pemimpin etis, tetapi situasi ini dapat mengancarkan Anda untuk mempercayai diri sendiri jika dapat menenangkan kecemasan dan melihat situasi secara logis, maka naluri individu akan membimbing Anda ke arah yang lebih benar. Ya, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh tentang perilaku ethical leadership. Yang pertama, membuat keputusan yang adil dan seimbang. Ada contoh ketika kita membuat peraturan wajib hadir 10 menit sebelum kerja, maka peraturan itu harus diterapkan kepada seluruh anggota organisasi tanpa memandang tingkatan jabatan. Jadi ketika peraturan sudah ditetapkan, itu tidak melihat siapa saja yang melakukan peraturan itu, tapi semua yang ada di organisasi itu harus mengikuti peraturan yang ada. Selanjutnya ada mendisiplinkan karyawan yang melanggar standar etika. Contohnya menegur karyawan yang menyampaikan pendapat atau kritik secara tidak sopan pada saat rapat. Yang ketiga, menetapkan contoh bagaimana melakukan hal-hal dengan cara yang benar dalam hal etika. Contohnya seperti menerapkan budaya 5S, yaitu ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di lingkungan organisasi atau di perusahaan atau entah pun di mana itu. Multiple stakeholder and competing values. Evaluasi kepemimpinan etis sulit dilakukan ketika kepentingan pemangku kepentingan bertentangan satu sama lain dan tidak sesuai dengan tujuan. Hal ini dikarenakan berbagai tindakan yang dilakukan pemimpin berdasarkan kepentingannya terkadang hanya menguntungkan pihak tertentu dan belum tentu baik atau menguntungkan untuk pihak lainnya. Contoh, melakukan hal yang menguntungkan untuk pemilik perusahaan belum tentu menguntungkan untuk pihak lain seperti karyawan dan pelanggan. Terdapat dua perspektif yang menjelaskan mengenai kepemimpinan etis. Pertama, perspektif berdasarkan pendekatan tradisional. Menurut perspektif tradisional, manajer dalam organisasi bisnis adalah agen yang mewakili kepentingan pemilik dalam mencapai kesuksesan ekonomi bagi organisasi. Kepemimpinan etis dalam perspektif ini dipenuhi dengan memaksimalkan economic outcome yang menguntungkan pemilik akan tetapi tidak melakukan apapun yang dilarang keras oleh hukum dan standar moral. Misalnya, keputusan untuk memindahkan pabrik dari Kansas ke Meksiko akan dianggap etis jika meningkatkan keuntungan secara signifikan terlepas dari pengaruhnya terhadap karyawan pabrik atau ekonomi lokal. Mengejar keuntungan jangka pendek sering digunakan sebagai alasan untuk membuat keputusan strategis. 2. Perspektif berdasarkan pendekatan integrasi. Perspektif ini beranggapan bahwa manajer harus melayani banyak pemangku kepentingan, baik di dalam dan di luar organisasi. Menurut perspektif ini pula, penilaian tentang kepemimpinan etis harus memperhitungkan sejauh mana seorang pemimpin menyeimbangkan dan mengintegrasikan kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda dalam batasan yang diberlakukan oleh kewajiban hukum dan kontrak. Selanjutnya adalah individual determinants of ethical leadership. Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan perbedaan perilaku etis setiap pemimpin. Salah satunya adalah teori perkembangan moral kognitif Neely Colbert. Colbert menjelaskan tahapan perkembangan moral manusia sejak masa anak-anak hingga dewasa. Setiap kali sebuah tahapan perkembangan sukses dilalui, maka individu akan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai prinsip keadilan, hak dan kewajiban manusia. Selanjutnya adalah teori self-identity. Teori self-identity menjelaskan mengenai persepsi individu terhadap dirinya sendiri yang bersifat stabil. Individu dengan moral self-identity yang kuat akan lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai nilai dan kepercayaan yang etis. Bagaimanapun juga, seseorang tidak harus memiliki moral self-identity yang kuat apabila norma sosial dan konsekuensi terhadap perilakunya sudah jelas. Perilaku etis juga dipengaruhi oleh nilai dari konsekuensi, peraturan, kebijakan, hukum atau tradisi formal yang ada. Sehingga, individu yang menganggap penting konsekuensi yang ada cenderung akan berperilaku sesuai dengan norma sosial
supaya mendapatkan keuntungan. Kepemimpinan yang etis berhubungan dengan sifat dan kebutuhan personal pemimpinnya. Contohnya, pemimpin yang tidak etis cenderung memiliki level narsisisme yang tinggi dan kedewasaan emosional yang rendah. Pemimpin seperti itu biasanya menganggap orang lain sebagai objek untuk dimanfaatkan dan tidak dapat dipercaya. Selanjutnya adalah situational influences on ethical leadership. Perilaku etis juga terjadi dalam konteks sosial dan sangat memungkinkan untuk dipengaruhi oleh situasi. Budaya dan sistem reward sebuah organisasi dapat mendukung timbulnya perilaku etis maupun tidak etis bagi pemimpin dan anggotanya. Perilaku tidak etis cenderung muncul jika tujuan kinerja terlalu sulit dan tidak realistis, terdapat tekanan besar untuk meningkatkan produktivitas, terdapat persaingan ketat untuk reward, dan organisasi tidak memiliki nilai serta norma budaya yang kuat. Nilai dan kepercayaan budaya suatu komunitas atau negara juga bisa mempengaruhi perilaku etis. Contohnya, masyarakat yang menerima kekerasan, penipuan, atau penyuapan akan memunculkan lebih banyak perilaku tidak etis. Karakteristik anggota atau pengikut juga merupakan aspek dari situasi yang dapat mendukung kepemimpinan yang tidak etis. Contohnya, anggota dengan self-esteem dan self-efficacy yang rendah cenderung akan secara pasif menerima perilaku pemimpin yang tidak etis, karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ancaman dan kesulitan. Munculnya perilaku etis atau tidak etis merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan perkembangan moral pemimpin dengan aspek situasi yang ada. Selanjutnya ada consequence of ethical and unethical leadership. Sebagian besar teori kepemimpinan etis menekankan pentingnya pengaruh pemimpin pada pengikut dan iklim etika organisasi. Banyak langkah yang berbeda telah digunakan untuk menilai efek kepemimpinan etis pada pengikut. Dan itu mencakup beberapa kriteria yang jarang digunakan dalam penelitian kepemimpinan sebelumnya. Lalu, pengawasan yang kasar mencakup penggunaan kekuasaan dan wewenang untuk mempermalukan, menertawakan, menggertak, dan memperlakukan bawahan dengan cara yang tidak pantas. Perilaku seperti itu biasanya dianggap sebagai bentuk kepemimpinan yang tidak etis, dan penelitian tentangnya menemukan konsekuensi negatif bagi pengikut dan organisasi. Dalam kebanyakan teori kepemimpinan etis, fokus utama ketika menilai konsekuensi adalah konsekuensi untuk individu seperti karyawan, daripada dampaknya terhadap kinerja organisasi. Terkadang efek ini konsisten, seperti ketika karyawan dan komitmen karyawan yang lebih tinggi juga menghasilkan peningkatan kinerja keuangan bagi organisasi. Praktik tidak etis dapat digunakan untuk meningkatkan ukuran kinerja jangka pendek ketika sulit untuk memeriksa keakuratannya. Praktik meragukan lainnya adalah mengembangkan langkah-langkah jangka pendek kinerja objektif dengan mengurangi biaya aktual untuk kegiatan yang tidak akan memiliki efek buruk sampai waktu mendatang. Selanjutnya yaitu spiritual leadership atau kepemimpinan spiritual merupakan kepemimpinan yang terdiri dari nilai, sikap, dan perilaku untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain supaya memiliki rasa spiritual dalam hidupnya melalui keanggotaan, sehingga mereka merasa dimengerti dan dihargai, sehingga kepemimpinan ini mampu mempengaruhi anggota melalui keteladanan, kasih sayang, dan implementasi nilai serta sifat ketuhanan. Kepemimpinan ini diyakini sebagai solusi terhadap krisis kepemimpinan saat ini, di mana kepemimpinan ini merupakan puncak evolusi model karena berangkat dari paradigma manusia sebagai makhluk yang rasional, emosional, dan spiritual. Model kepemimpinannya pun juga tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal saja, melainkan lebih banyak dibimbing oleh faktor internal yaitu hati nuraninya. Kepemimpinan spiritual juga tidak berarti kepemimpinan dengan kekuatan gaib, melainkan kepemimpinan dengan menggunakan kecerdasan spiritual dan ketajaman mata batin. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan spiritual Frey. Gambar ini menunjukkan bahwa teori memiliki 3 dimensi utama dengan 6 variabel. Dimensi pertama yaitu dimensi leader values, attitude, and behaviors yang meliputi visi, hope, dan altruistic love. Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka pendek maupun panjang.
Sedangkan altruistic love merupakan gambaran budaya sebuah organisasi yang didefinisikan sebagai perasaan yang utuh, harmonis, melalui perhatian, kepedulian, dan apresiasi untuk diri sendiri dan sesama. Sedangkan hope merupakan harapan akan pencapaian tujuan organisasi. Untuk dimensi yang kedua, yaitu dimensi spiritual survival yang meliputi calling dan membership. Calling merupakan keterpanggilan dan kepercayaan seseorang bahwa aktivitas yang dilakukannya memiliki makna dan nilai. Sedangkan membership merupakan keanggotaan yang dapat memunculkan perasaan dihargai dan dimengerti. Untuk dimensi yang terakhir, yaitu dimensi organizational outcomes, yaitu komitmen organisasi. Nantinya, variabel visi, altruistic love, dan hope dapat membantu terciptanya kepuasan akan kebutuhan manusia terhadap spiritualitas melalui calling dan membership, yang pada akhirnya dapat menciptakan komitmen karyawan, yang akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kepuasan dan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu contoh perilaku kepemimpinan spiritual. Yang pertama, sebelum memulai pekerjaan, pemimpin dan karyawan melakukan doa bersama. Lalu yang kedua, pemimpin aktif memberi motivasi dan semangat kepada karyawan untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, ketika ada masalah, pemimpin tidak mudah menghakimi atau menyalahkan, melainkan mencari solusi untuk penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, pemimpin akan merangkul setiap stafnya dan adil serta menghargai sekecil apapun partisipasi dan kontribusi bawahan. Selanjutnya yaitu penelitian pada kepemimpinan spiritual. Penelitian yang dilakukan untuk mempelajari kepemimpinan spiritual umumnya menggunakan metode studi kasus, studi survei longitudinal yang intensif, dan analisis laporan biografis. Misalnya dalam studi beberapa CEO di perusahaan yang sukses, eksekutif menggambarkan bagaimana kesadaran baru akan nilai-nilai spiritual membuat kepemimpinan mereka lebih bermakna, memuaskan, dan efektif. Riff meninjau lebih dari 150 studi yang tampaknya relevan untuk memahami kepemimpinan spiritual. Beberapa studi juga memberikan bukti bahwa kesempatan untuk mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam pekerjaan seseorang terkait dengan kesehatan mental, kepuasan hidup, dan motivasi intrinsik. Selanjutnya yaitu batasan teori dalam kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan spiritual secara teoritis masih belum menjelaskan secara rinci batasan-batasannya, seperti bagaimana nilai-nilai dan keterampilan pemimpin mempengaruhi perilaku pemimpin, dan proses di mana pemimpin mempengaruhi pengikut, serta masih banyak nilai yang berbeda dalam teori ini. Namun para ahli teori menekankan bahwa spiritualitas berbeda dengan keyakinan agama. Beberapa keyakinan agama dan nilai budaya dapat mendorong kepemimpinan spiritual, terutama bagi individu dalam organisasi, komunitas, atau bangsa yang memiliki nilai budaya dan tradisi keagamaan yang kuat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.